Bab 298. Sisi yang dibenci. Tidak ada yang menyangka Korondo Wei akan meminta Jerry Yang untuk membunuh Judika Wei. Bahkan Jerry Yang juga sangat terkejut. Judika Wei panik saat ini, wajahnya penuh amarah, dasar bajingan. Bagaimanapun, aku adalah ayahmu, bisa-bisanya kau ingin membunuhku. Justru karena kamu adalah ayahku, aku tidak bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri. Korondo Wei tiba-tiba berkata dengan sangat tenang. Tuan Yang, jangan dengarkan dia. Dialah yang mengusulkan untuk meminta bantuan asosiasi bela diri. Dia sedang cari mati sekarang. Bahkan jika kamu membunuhku, dia tidak akan melepaskan ibu mertuamu. Kamu harus berpikir dua kali. Judika Wei benar-benar ketakutan, dua pengawal di belakangnya juga memandang Jerry Yang dengan waspada saat ini. Tapi mereka semua tahu jika Jerry Yang berniat untuk membunuh Judika Wei, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ah, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Pada saat ini, Yuri Zhou tiba-tiba berteriak kesakitan, Jerry Yang, selamatkan aku. Pada saat ini, belati yang dipegang Korondo Wei telah sedikit menggores leher Yuri Zhou, dan darah langsung mengalir keluar. Korondo Wei sudah berniat untuk mati jadi sama sekali tidak takut pada Jerry Yang. Dia memandang Jerry Yang tanpa ekspresi lalu berkata, dendam antara kita berdua tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Judika Wei. Asal kamu membunuh Judika Wei, aku tidak akan menyakiti wanita ini. Korondo Wei, pikirkan baik-baik, jika kamu melepaskannya sekarang, kamu masih bisa hidup. Kata Jerry Yang dengan ringan. Bukannya Jerry Yang tidak mau berbuat apa-apa pada Judika Wei, tapi jika Judika Wei mati, pihak asosiasi bela diri akan mencari mereka. Setidaknya untuk saat ini, Jerry Yang tidak ingin berkonflik dengan asosiasi bela diri. Judika Wei juga segera berkata, Korondo Wei, saya berjanji kepadamu, asal kamu melepaskannya, kamu akan menjadi kepala keluarga mulai dari sekarang, dan kamu berhak mengambil keputusan sesukamu. Sepertinya kalian mengira aku sedang bercanda. Korondo Wei menggelengkan kepalanya, lalu dia mengerahkan kekuatan pada belatinya. Leher Yuri Zhou tergores lagi. Ah, sakit sekali. Jerry Yang, cepat selamatkan aku. Apa kamu benar-benar ingin melihat aku dibunuh olehnya? Kalau aku mati, bagaimana kamu menjelaskannya pada Lesi dan Yumi? Si tua itu sudah berusia lanjut, biarkan saja dia mati. Aku masih muda. Jangan ragu-ragu lagi, cepat bunuh dia. Yuri Zhou menangis dan berteriak ketakutan. Ketika Judika Wei mendengar perkataannya, otot-otot wajahnya berkedut, tetapi Jerry Yang sedang berada di sini, jadi dia tidak berani berbicara. Korondo Wei, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, lepaskan dia, aku akan menjamin keselamatanmu. Kesabaran Jerry Yang sudah hampir habis. Saat berbicara, ada beberapa helai daun di antara jari telunjuk dan jari tengah Jerry Yang. Jika Korondo Wei berani membunuh Yuri Zhou, Jerry Yang akan langsung membunuh Korondo Wei. Dia bersimpati dengan hal yang terjadi pada Korondo Wei, tetapi ancaman berulang kali dari pihak lain membuat Jerry Yang ingin segera membunuhnya. Nak, jangan impulsif. Aku sudah kehilangan seorang putra, aku tidak ingin kehilangan yang lainnya lagi. Asal kamu bersedia melepaskannya, aku berjanji, keluarga Wei akan kuserahkan kepadamu. Ayah benar-benar salah, benar-benar bersalah. Tiba-tiba wajah Judika Wei dipenuhi kepahitan, lalu dia berlutut di hadapan semua orang, menatap Korondo Wei dengan mata memerah dan berkata, Nak, kamu tahu kan, aku tidak pernah memohon kepada siapapun dalam seumur hidupku dan tidak pernah berlutut pada siapapun, tetapi hari ini, saya berlutut di hadapanmu dan memohon padamu. Korondo Wei bersikap acuh tak acuh terhadap permohonan Judika Wei, tatapannya hanya dipenuhi rasa benci yang mendalam. Judika Wei, kamu tidak perlu berpura-pura di depanku. Aku sangat mengenal dirimu dengan baik. Kau kira aku akan mempercayaimu jika kamu meneteskan air mata buaya? Jika aku benar-benar melepaskannya, sepertinya kamu akan mengutus seseorang untuk membunuhku begitu aku kembali ke keluarga Wei. Lagi pula ini bukan pertama kalinya kamu membunuh keluargamu sendiri. Dulu,
Ayahmu juga dibunuh olehmu agar kamu bisa naik jabatan kan? Korondo Wei sepertinya tahu semua rahasia Judika Wei. Nak, aku sudah berlutut di depanmu, apakah kamu tidak mau memaafkanku? Wajah Judika Wei dipenuhi permohonan. Korondo Wei menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan tenang, jika Jerry yang tidak mau membunuhmu, maka aku akan memberimu sebuah pilihan, kamu saja yang mati, atau wanita ini yang mati. Jika kamu tidak mati, aku akan membunuh wanita ini, dan pada akhirnya hasilnya akan sama. Kurasa, meskipun aku yang membunuhnya, tapi masalah ini disebabkan oleh keluarga Wei, mungkin Jerry yang pasti tidak akan melepaskanmu juga. Sudah, apa yang perlu dikatakan sudah kukatakan. Dalam 1 menit, jika kamu tidak mati, aku akan membunuh wanita ini. Saat ini, wajah Korondo Wei terlihat tenang, begitu tenang hingga membuat orang merasa sedikit takut. Orang seperti ini sudah tidak mementingkan nyawanya, itulah sebabnya dia bersikap seperti ini. Korondo Wei, jadi kamu sama sekali tidak mau memaafkanku. Judika Wei tiba-tiba berdiri. Dia tahu, mau dibujuk seperti apapun, Korondo Wei tidak akan berubah pikiran. Sisa 40 detik. Korondo Wei tidak menjawab, tetapi hanya menghitung waktu. Jerry yang sedikit menyipitkan matanya, dedaunan di antara jari-jarinya sudah mau dihancurkannya. 30 detik lagi. Korondo Wei menghitung lagi. Jerry yang, cepat bunuh si tua itu. Aku adalah ibu mertuamu, apa kamu akan membiarkanku dibunuh olehnya begitu saja? Bagaimana perasaan Lesi dan Yumi jika aku mati? Pagi ini, saya telah melakukan siaran langsung dan merusak reputasimu. Sekarang hanya saya yang bisa mengklarifikasi faktanya. Kalau tidak, Lesi dan Yumi pasti akan mengira kaulah yang mengutus seseorang untuk membunuhku. Jika itu sampai terjadi, Lesi dan Yumi akan membencimu selamanya. Saat merasakan hawa dingin besi di lehernya, Yurizo berteriak pada Jerry yang dengan penuh ketakutan. Sementara Jerry yang tetap cuek dari awal sampai akhir. Dia menatap Korondo Wei dengan tenang. 10 detik terakhir. Korondo Wei terus menghitung mundur waktunya. 9 detik. 8 detik. 1 detik. Korondo Wei terus menghitung, sampai hingga tersisa 1 detik terakhir. Dia menatap Judika Wei dengan tenang, aku akan menunggumu di neraka. Setelah melontarkan kalimat itu, Korondo Wei tiba-tiba mengerahkan kekuatan pada gagang pisau. Yurizo menutup matanya dan meraung. Dor. Pada saat yang sama, berbunyi suara tembakan yang menusuk telinga. Di tengah dahi Korondo Wei, muncul sebuah lubang berdarah. Sebelum dia sempat membunuh Yurizo, dia sudah ditembak terlebih dahulu. Duuk. Tubuhnya jatuh tergeletak di lantai. Saat ini, seorang penembak jitu berjaket kulit muncul dan berjalan ke sisi Judika Wei. Ternyata orang yang menembaknya adalah anak buah Judika Wei. Wajah Judika Wei agak sedih, dia melihat jenazah Korondo Wei untuk terakhir kalinya, dan berkata, bawa jenazah Korondo Wei ke kediaman Wei, dan lakukan penguburan yang layak. Kemudian dia memandang Jerry Yang, Tuan Yang, ibu mertua Anda kuserahkan kepada Anda. Saya akan menyuruh seseorang untuk mengklarifikasi bahwa putra saya yang memaksa ibu mertua Anda untuk menyiarkan video di internet sebelumnya. Selain itu, mengenai kompensasi atas kerugian yang diderita grup Yanzen, saya akan mengutus seseorang untuk mendiskusikannya dengan Anda. Setelah selesai berbicara, Judika Wei berbalik dan berjalan dengan terhuyung-huyung. Jerry yang melihat kepergiannya dan menjadi sentimental. Inikah maksud dari pepatah, orang yang malang pasti memiliki sisi yang dibenci orang lain. Bersambung. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih.